Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membacakan kitab Mukhtasar Ahadits As-Shiyam Ahkamun wa Adabun. Kita akan langsung berpindah ke bagian kedua dari kitab ini tentang hadis-hadis seputar 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, fil ijtihadi fil ashril awakhir. Hadis yang pertama tentang bersungguh di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala al-ashru, jika 10 hari yang terakhir itu mulai masuk, ahya al-laila, beliau menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istri-istrinya, wajada, bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan pakaiannya, artinya tidak mendekati istrinya, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat Muslimin, dari dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu, bersungguh-sungguh, al-awakhir, di 10 hari yang terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, sesuatu yang beliau tidak lakukan di hari-hari selainnya. Beliau tidak kesungguhan beliau di 10 hari yang terakhir tidak sama dengan kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Al-hadisu, hadis ini merupakan dalil ala annal lil ashril awakhir, bahwasanya pada 10 hari yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, maziyatan, ada keistimewaan, ala ghairiha, dibandingkan dengan 20 hari yang pertama di bulan Ramadan. Bimazidit ta'ati wal ibadati min salatin wa zikrin wa tilawati Qur'anin, dengan bertambahnya ketaatan, bimazidit ta'ah wal ibadah, baik itu berupa salat, zikir, dan membaca Al-Qur'an. Faqad wasafat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan gambaran nabiyana wa qudwatana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tentang nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi arba'i sifatin, dengan empat sifat. Al-ula, yang pertama, qauluha, ucapan beliau radhiyallahu anha, ahyal laila, menghidupkan malam, ai sahirahu fa ahyahu bit ta'ah, beliau begadang fa ahyahu bit ta'ah, dan menghidupkan malam tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya nafsahu bisaharihi fihi, dan beliau menghidupkan malam dengan menghidupkan jiwanya, maksudnya tidak tidur, bisaharihi fihi, dengan begadang di malam tersebut, di 10 hari yang terakhir. Li'anna nauma akhul mauti, karena kematian itu adalah saudaranya kematian. Wal makna, maksudnya adalah ahyal laila bil qiyami wat ta'abbud lillahi rabbil alamin. Maksudnya beliau menghidupkan malam bil qiyam, dengan melaksanakan salat, wat ta'abbud, beribadah kepada Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Wa amma ma warada minan nahyi an qiyamil laili kullihi, adapun adanya larangan tentang tidak bolehnya mendirikan qiyamil laili kullihi, menghidupkan malam semalam suntuk dengan ibadah, dengan salat malam semalam suntuk non-stop.
ini al-warid fi hadisi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, itu hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis Abdullah bin Amr, bahwa mahmulun ala man dawama alaihi jami'a layali as-sanah. Bahwa mahmulun, maka ini dibawakan ala man dawama alaihi, pada orang yang merutinkan hal tersebut. Dia merutinkan salat semalam suntuk jami'a layali sanah, sepanjang tahun, setiap malam sepanjang tahun. Maka ini yang terlarang. Larangan ini dibawakan kepada kondisi seperti ini. Wa yahtamilu annal murada ihya'u ghalibil laili, atau bisa juga yang dimaksudkan dengan Nabi SAW ahyal lail, menghidupkan malam, di situ adalah maksudnya ihya'u ghalibil laili, menghidupkan sebagian malam. Tidak full, tapi sebagian besar beliau hidupkan malam. Wa yu'aidu zalika qaulu Aisyah radhiyallahu anha, dan yang menguatkan hal tersebut yaitu bahwasanya yang dimaksud ahyal lail adalah ihya'u ghalibil lail adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subah, bangun untuk salat malam hatta subah, sampai subuh. Artinya tidak pernah Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW salat semalam suntuk sampai waktu subuh. As-saniyah, yang kedua, gambaran yang diberikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang sifat Nabi SAW di 10 hari yang terakhir. Wa yanqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, ai zaujatihi at-tahirat ummahatil mu'minin, para istri beliau yang suci, ummahatil mu'minin, ibunda kaum mukminin, liyushariknahu igtinamal khairi wal zikri wal ibadati fi hadhil awqat al mubarakah, agar bisa ikut dengan Nabi SAW iktidamal khairi, memanfaatkan kesempatan, mengambil kesempatan, mengambil kebaikan, wa zikr, berzikir, wal ibadah, dan beribadah, fi hazil awqatil mubarakah, di waktu-waktu yang penuh dengan berkah ini. Jadi beliau, Nabi SAW, membangunkan istrinya agar bisa bersama beliau bisa mengambil faedah, mengambil kebaikan, bisa berzikir, bisa beribadah di 10 hari yang terakhir. As-salisah, yang ketiga, qauluha wajadda, maksudnya adalah ijtahada fil ibadati ziyadatan ala ibadati. Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam ibadah dan meningkatkan ibadah tersebut fil asyra ini al-awwalaini, yang beliau uh, lebih daripada apa yang beliau lakukan di 20 hari yang pertama. Beliau meningkatkan ibadah di 10 hari yang terakhir lebih dari apa yang beliau lakukan di 20 hari yang pertama. Wa dzalika li'anna fil ashril awakhir lailatul qadri. Hal tersebut karena di 10 hari yang terakhir ada malam Lailatul Qadar. Ar-rabi'ah, yang keempat, qauluha wasyad izar, dan mengencangkan pakaiannya. Ai jadda wajtahada fil ibadah. Bersungguh-sungguh dan serius dalam beribadah. Wakila, dan dikatakan maksudnya di sini adalah i'tazalan nisa, tidak mendekati istrinya di 10 hari yang terakhir tersebut. Wa hadza azhar, dan ini yang lebih kuat menurut mu'allif. Juga dengan syaddal mizar di sini adalah maksudnya yang lebih kuat adalah i'tazalan nisa. Beliau tidak mendekati istrinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lihat fihi alama qablahu, karena ada atof. Atof ini adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab, istilah nahwu. Ada atof alama qablahu. Wa syaddal mizar, ada waw atof yang kembali kepada jadda. Ketika sudah disebutkan jadda maksudnya ijtihada, maka pengulangannya syaddal mizar lebih tepat. Yang dimasukkan syaddal mizar di sini adalah beliau tidak mendekati istrinya, i'tazalan nisa.
Waqad kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya'takifu, beriktikaf al-ashral awakhir, di 10 hari yang terakhir, wal mu'tafiku mamnu'un minan nisa, dan orang yang iktikaf sudah maklum mamnu'un, mereka tidak boleh mendekati istrinya. Inna hadhil hiya hitamus syahr. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah penutup dari bulan ini. Wal a'malu bi khawatimiha, dan amalan-amalan itu penentunya adalah di akhirnya. Wal 'alal insan, dan boleh jadi ada seorang muslim, seorang insan, yudriku fiha lailatul qadri wa huwa qa'imun li rabbil alamin. Bisa jadi dia yudriku fiha lailatul qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar, wa huwa qa'imun li rabbil alamin, dalam keadaan sedang melaksanakan salat malam, berdiri bangun malam menghadap Allah Rabbul Alamin, fayughfaru lahu ma taqaddama min dzambihi, lalu dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fa'alal muslim, maka bagi seorang muslim, an yazida min ibadatihi, hendaknya dia meningkatkan ibadahnya, iza akhadha syahru fin naqsi, jika dia ada kekurangan dalam ibadahnya di bulan tersebut. Wa an yatahalla bis sabri ala ta'ah wal a'mal bi khawatimiha, hendaknya dia ayatahalla, menghiasi dirinya dengan bisabri, dengan kesabaran, ala ta'ah, dalam mengerjakan ketaatan, wal a'mal bi khawatimiha, dan amalan-amalan itu penentunya adalah amalan akhirnya. Waqad kana salafus salih, dan para ulama saleh terdahulu, min hazil ummah, dari umat ini, yutiluna salatal laili ta'asiyan bi nabihim sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka memanjangkan salat malam mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Sa'ib bin Yazid mengatakan, Amar Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'bin, memerintahkan Ubay bin Ka'ab, wa Tamim ad-Dari, dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, nas, untuk mengimami manusia bergantian, maksudnya bi ihda asyrah rakaat, salat 11 rakaat. Qal, dan Sa'ib bin Yazid mengatakan, waqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'aini, dan dahulu imam al-qari, maksudnya sini maksudnya imam, membaca sampai 200 ayat. Hatta kunna na'tamidu 'alal isi, sampai-sampai kami saat itu berpegangan kepada, bersandar pada tongkat, min tulil qiyam, karena panjangnya, pada lamanya berdirinya pada waktu salat tersebut. Wama wama kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, dan kami tidak berpaling meninggalkan salat, artinya selesai melaksanakan salat tersebut, illa fi furu'il fajr, kecuali fi juz'i minal fajri, ketika menjelang fajar. Wal mu'min yajtahid fi Ramadan jihadani li nafsihi, dan orang yang mukmin, seorang yang beriman, yajtami'u lahu, akan terkumpul baginya fi Ramadan, di bulan Ramadan, jihadani li nafsihi, dua macam jihad bagi dirinya. Yang pertama, jihadun bin nahari ala siyam, berjihad di siang hari untuk melaksanakan puasa, wa jihadun bil laili ala qiyam, dan berjihad di malam hari, bersungguh-sungguh di malam hari untuk melaksanakan sholat malam, bangun malam. Faman jama'a li nafsihi bainahuma, siapa saja yang menggabungkan kedua hal tersebut, wa wafa bi huquqihima, dan menyempurnakan hak-hak daripada sholat siam dan qiyam keduanya, fahuwa minas sabirin allazina yuwaffawna ujurahum bighairi hisab, maka dia termasuk orang-orang yang sabar, allazina, yang yuwaffawna ujurahum, akan pahalanya bighairi hisab, tanpa tanpa batas. Wa 'alal insani an yahussa ahlahu, dan seorang muslim, seorang insan, an yahussa ahlahu, hendaknya dia memotivasi, mengajak, menghasung keluarganya, wa yunasyitahum, dan memotivasi mereka,
wa yuraghibuhum fil ibadat wa fil ibadah, dan mendorong mereka untuk beribadah, la siyama fi hadzal mawasim al-azimah, terlebih lagi di waktu-waktu musim-musim yang sangat agung ini, allati la yufarritu fiha illa mahrum, yang tidak ada seseorang yang menyia-nyiakan, meremehkan waktu-waktu tersebut kecuali adalah orang-orang yang diharamkan, terhalangi dari mendapatkan kebaikan pada waktu tersebut. Fa'inal iqaz, dan sesungguhnya membangunkan orang yang tertidur agar mereka bisa sholat malam, menghidupkan malam, amrun maisurun, adalah perkara yang mudah fi hadzal zaman, di zaman sekarang ini. Lakinnal matlub, akan tetapi yang dituntut, yang diharapkan adalah taujihul ahl wan nasyiah il istifadati min sa'atil lail. Yang diharapkan adalah mengarahkan keluarga, istri-istri, wan nasyiah, para anak-anak muda, il istifadati, agar mereka bisa mengambil manfaat, mengambil faedah min sa'atil lail, jadi waktu-waktu di sepanjang malam. Wal hazari min doyaiha fil qil wal qal, dan memperingatkan mereka dari hal-hal yang menyia-nyiakan waktu-waktu tersebut. Qal, dengan ngobrol ngalor ngidul sana sini, wa azamu min zalika, dan yang lebih parah lagi, yang lebih besar lagi dari itu, dari sekedar ngobrol ngalor ngidul, an yumdi an yumdiyal insanu waqta salatin nas wa tahajjudahum fil majalisil muharramah. Uh, menghabiskan waktu ketika orang manusia sedang sholat, kaum muslimin sedang sholat dan melaksanakan tahajud mereka, menghabiskan waktu-waktu mereka tersebut justru pada fil majalisil muharramah, majelis-majelis yang haram, wal ijtima'atil asimah, dan perkumpulan-perkumpulan yang mendatangkan, yang penuh dengan dosa, yang mendatangkan dosa. Fahadha huwal khusran, maka ini adalah sebuah kerugian. Nas'alullah salamah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Allahumma akizna litadaruki baqayal a'mar. Ya Allah, bangunkanlah kami untuk bisa mendapatkan sisa-sisa dari umur yang tersisa. Wa wafiqna litazawudi minal khairi wal istiksar, dan berikanlah kami petunjuk agar bisa berbekal dengan kebaikan dan memperbanyaknya. Waj'alna mimman qabilta siyamahu, dan jadikanlah kami orang-orang yang engkau terima puasanya. Was'attahu bi ta'atika fasta'adda lima amamahu, dan orang-orang yang kau bahagiakan karena dengan ketaatan kepadamu, fasta'adda lima amamahu wasatarta zalalahu wa ijramahu, dan engkau tutupi kesalahannya, ketergelincirannya, dan kejahatannya. Waghfir lahumma lana, dan ampunilah kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali jamil muslimin, dan semua kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.